warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Qoriatul Hasanah dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Sebelum beranjak pada surat lamaran pekerjaan, saya juga akan menjelaskan tentang pembagian surat terlebih dahulu. Surat itu terbagi menjadi dua. Ada surat resmi, contohnya ada surat niaga, surat izin, surat pemberitahuan, dan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua ada surat pribadi, ini biasanya pada personal dari satu orang pada orang lain. Jadi sudah tentu di sini bahwasanya surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu adalah permohonan seseorang untuk bekerja pada suatu tempat atau instansi. Pada biasanya surat lamaran pekerjaan disertai dengan daftar riwayat hidup. Dari segi bentuknya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama berbentuk manual, yang kedua berbentuk elektronik. Berbentuk manual itu pada biasanya dibuat dengan ditulis tangan atau diketik menggunakan komputer. Cara penyampaiannya dengan terdapat berkasnya atau ada printout-nya kalau itu ditulis menggunakan komputer. Sedangkan yang berbentuk elektronik itu dibuat dengan diketik menggunakan komputer. Cara penyampaiannya melalui email atau tidak terdapat berkasnya. Jadi itu bedanya antara manual dan elektronik. Kemudian hal-hal yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan diantaranya ada daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup di sini bisa disebut juga dengan kurikulum vitae atau CV. Selanjutnya ada fotokopi ijazah terakhir, ada sertifikat jika punya. Kemudian ada surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan pengalaman kerja jika sebelumnya sudah pernah bekerja di tempat lain. Surat keterangan berbadan sehat itu jika diminta. Kemudian fotokopi KTP atau SIM. Jadi SIM-nya jika diminta, jika diperlukan. Kemudian yang terakhir ada pas foto. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan diantaranya satu ada tanggal surat, tanggal kapan dibuatnya surat lamaran pekerjaan. Yang kedua lampiran-lampiran yang harus ada, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembukaan, isi surat. Isi surat di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada paragraf pembuka, ada isi suratnya, dan juga ada paragraf penutup. Yang ketujuh ada salam penutup. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama lengkap. Penulisan tanggal surat. Tanggal surat itu pada biasanya ditulis di sebelah kanan atas atau diletakkan di bagian bawah di atas identitas pengirim. Jadi kalau diletakkan di atas itu ada di bagian kanan, di sebelah kanan. Sedangkan kalau ada di bagian bawah itu biasanya berada di atas tanda tangan pengirim surat. Penulisan tanggal surat tidak perlu didahului oleh nama tempat atau kota jika nama kota telah tercantum pada kop surat atau kepala surat. Jadi sudah jelas di sini bahwasanya kalau nama kota itu juga tercantum dalam kop surat di atas itu tidak perlu ditulis kembali. Tapi jika tidak ada itu tidak masalah ditulis. Penulisan nama bulan tidak boleh disingkat bulan apapun itu. Jadi Januari, Februari dan selanjutnya itu tidak boleh disingkat. Jadi harus ditulis secara lengkap. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Jadi setelah penulisan tanggal, di akhir setelah penulisan tahun itu tidak diperlukan adanya titik. Selanjutnya, setelah mengirimkan surat lamaran pekerjaan itu pada biasanya seorang pengirim
lamaran pekerjaan tadi akan mendapatkan surat balasan jika sudah mengirimkan. Surat balasan ada 2. Yang pertama ada panggilan yang tentunya sudah diterima. Yang kedua ada penolakan. Jika itu panggilan, itu pada biasanya disampaikan kapan harus hadir, di mana, menemui siapa, apa keperluannya dan maksudnya, kelengkapan apa yang harus dibawa atau dilengkapi. Sedangkan jika itu surat balasan berupa penolakan, itu pada biasanya berisi ucapan terima kasih atas kiriman surat lamaran, penyesalan karena belum dapat menerima, yang ketiga ada alasan penolakan, dan yang terakhir harapan yang membesarkan hati. Jadi agar tidak terlalu mengecewakan di sini. Jadi di sini saya juga lampirkan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Untuk contoh surat lamaran pekerjaan itu sendiri bisa saja kalian temukan sangat banyak di Google, melalui Google. Jadi ketika kalian mencari yang namanya surat lamaran pekerjaan, di sana sudah ada contoh yang sangat banyak. Ini hanya satu bagian dari sekian banyaknya contoh yang ada. Jadi bisa dilihat sendiri di sini, atau jika masih kurang jelas atau kurang puas dengan contoh di sini, bisa mencari sendiri di akun Google atau di media sosial lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk penyampaian saat ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.